Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita telah diberikan beberapa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka Matsama. Walaupun pelaksanaan ini dilakukan tidak secara langsung atau dengan tatap muka, akan tetapi kita lakukan secara virtual dikarenakan kondisi saat ini baik di Indonesia maupun di dunia internasional masih semuanya terdampak oleh wabah virus corona. Oleh karena itu, pada hari ini pula yang biasanya kita lakukan acara pengenalan lingkungan Madrasah Aliyah Manuputri ini dilaksanakan secara langsung. Kali ini Manuputri sesuai dengan anjuran dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Putri Pesantren untuk melakukan Matsama ini dengan cara virtual tanpa mengurangi esensi daripada acara ini. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sama-sama tumpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita semua sebagai umatnya ke jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita berharap kita semua yang jadi umatnya kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, yang pertama, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang atas kehadiran anak-anak sekalian, para siswa baru di Manuputri. Tentu saja ucapan ini adalah tanda kasih sayang orang tua kami sebagai guru kepada kalian sebagai calon-calon siswi Manuputri yang hendak menimba ilmu, khususnya di Manuputri, umumnya di pondok-pondok yang ada di buntut pesantren. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Manuputri kepada kalian semua, sehingga kalian bisa paham, bisa mengerti apa sebetulnya yang dikehendaki oleh para sesepuh, para alumni, dan seluruh warga pondok-pondok pesantren
atas berdirinya Manu Putri. Manu Putri Buntut Pesantren berdiri tepatnya secara administrasi itu pada tanggal 1 Juli tahun 1982. Hal itu dilakukan atas inisiasi, arahan, dan pikiran para masyayikh pondok Buntut Pesantren. Hal itu dilakukan karena para wali santri, para alumni saat itu ingin sekali anak-anaknya itu setelah mereka menyelesaikan pendidikan di Madrasah Sanawiyah, anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah yang pada saat itu di Pondok Buntut Pesantren belum berdiri. Baru ada Madrasah Sanawiyah Buntut Pesantren yang sebelumnya sudah berdiri di awal tahun 1962. Sementara pendidikan tingkat aliyah yang dulu pernah didirikan oleh para masyayikh di awal tahun 70-an telah dinegrikan oleh pemerintah yang tadinya Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri yang kemudian menjadi Madrasah Aliyah Negeri Buntut Pesantren yang sekarang juga berubah lagi menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Cirebon. Dengan dirubahnya Madrasah Aliyah Agama Islam milik Pondok Buntut Pesantren yang pendidikan setingkat aliyah itu kemudian dinegrikan, praktis berarti Pondok Buntut Pesantren tidak bisa atau tidak memiliki lembaga pendidikan setingkat aliyah yang kebijaksanaannya bisa langsung dilakukan oleh Pondok Buntut Pesantren atau tidak bisa memiliki secara penuh, mengatur secara penuh, karena pendidikan aliyah yang dulu pernah didirikan oleh masyayikh itu telah diminta oleh pemerintah untuk menjadi sekolah negeri. Tentu saja kalau sekolah negeri, kebijakan dan yang lain-lainnya yang sifatnya strategis itu kebijaksanaannya oleh pemerintah. Madrasah Aliyah NU Putri akhirnya berdiri di tahun 1982. Pada awalnya memang kepercayaan terhadap Manu Putri masih kurang begitu antusias, lantaran yang pertama karena masih berdiri, sehingga kemudian masyarakat terutama wali santri juga masih wait and see, masih melihat seberapa jauh perkembangan Manu Putri itu selanjutnya. Alhamdulillah, karena memang berdirinya Manu Putri itu atas inisiasi dan doa serta dorongan dari para kiai, sehingga kemudian Manu Putri ini dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan yang luar biasa. Dari mulai jumlah siswi yang sangat sedikit, mulai dari satu kelas kita buka cuma 2 jurusan, yaitu IPS dengan IPA pada saat itu, dengan gedung yang masih pinjam
sanawiyah, karena kita belum bisa berdiri sendiri, yang membiayai guru-gurunya juga semuanya sanawiyah putri, karena waktu itu sanawiyah putri sudah berkembang dengan baik. Lama-kelamaan kemudian dari tahun ke tahun maka nampak sekali secara signifikan perkembangan Manuputri, karena memang itu dibutuhkan dan itu diharapkan oleh masyarakat. Dari mulai kelas cuma satu kelas, 1, 2, 3 bertambah, dan alhamdulillah sekarang kita punya rombel itu hampir 17 rombel. Alhamdulillah kurikulumnya juga dari mulai kurikulum yang sangat sederhana menjadi kurikulum yang sama dengan pendidikan sekelas SMA, sekelas aliyah yang ada di naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahkan di awal tahun 2000-an kita sudah menambah jurusan lagi, dan itu juga atas dasar usulan, nasihat, arahan dari para masyayikh dan para alumni yang punya keinginan putra-putrinya itu mengikuti kegiatan belajar secara formal itu di jurusan syariah. Sehingga kami pada awal tahun 2000-an itu membuka satu jurusan lagi, yaitu jurusan syariah. Dan alhamdulillah jurusan syariah ini justru malah jurusan yang paling diminati oleh para siswi. Nah, untuk kurikulum sendiri, Manuputri punya andalan, di mana mata pelajaran ini saya punya keyakinan belum pernah diajarkan atau belum pernah secara administratif, secara khusus diajarkan di sekolah setingkat aliyah. Kita punya muatan lokal yang istimewa saya anggap, yaitu yang pertama adalah KNU-an, tetapi itu KNU-an adalah basic daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah, basic daripada ajaran pendidikan keagamaan di pondok pondok pesantren. Oleh karena itu saya anggap bahwa KNU-an adalah materi kurikulum pelajaran yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di bawah lingkungan pondok pesantren pada umumnya di Indonesia. Tapi kemudian Manuputri membuat pelajaran muatan lokal yang khusus, yaitu tentang fikih wanita. Nah, pelajaran ini kita inisiasi karena siswi kita ini 100% adalah perempuan. Sedangkan di dalam ilmu syariah bahwa perempuan itu punya aturan sendiri di dalam pelaksanaan ubudiyah, sehingga kemudian siswi-siswi kita ini harus paham dan mengerti betul posisi mereka di tengah-tengah masyarakat, posisi mereka di dalam pergaulan sosial, di mana manusia seluruhnya terikat dengan aturan-aturan syariat. Sedangkan aturan syariat menentukan bahwa laki-laki dan perempuan di dalam menjalankan syariat itu pada praktek pelaksanaannya itu berbeda. Seperti bagaimana cara sholatnya perempuan, bagaimana cara sholatnya laki-laki, bagaimana cara hajinya perempuan, bagaimana, dan banyak lagi hal-hal yang sifatnya praktis
yang harus diketahui oleh para wanita. Lah, di Manu Putri ini fikih wanita dipelajari dari mulai semester 1 sampai diajari sampai semester 6, artinya dari kelas 1 sampai kelas 3. Diharapkan dengan mempelajari fikih wanita ini secara khusus, tidak masuk ke dalam satu materi fikih yang sangat besar, tetapi kita mempelajari fokus fikih yang menjelaskan tentang aturan-aturan syariat yang khusus bagi perempuan. Harapan kami dari Manu Putri adalah bahwa anak-anak kita, siswi-siswi kita ini ketika keluar dari Manu Putri itu dia tahu persis dia posisi di masyarakat itu seperti apa, dia posisi sosialnya itu seperti apa, dia paham betul bagaimana dia menjalankan syariat yang dia yakini itu dengan benar sesuai dengan aturan fikih dan aturan syariat Islam, sehingga kemudian dia bisa mengembangkan dirinya sebagai manusia yang sukses, yang bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya saja, tetapi dia juga bisa selamat dari tuntunan agama dan tuntunan syariatnya. Kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang lain karena keterbatasan, maka paling tidak siswi-siswi kita ini ketika keluar dari aliyah ini, dari Manu Putri ini, dia bisa menjaga dirinya karena sudah mempelajari aturan-aturan syariat yang mengatur tentang itu. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kita dengan rencana-rencana yang besar tadi, maka rencana-rencana itu kemudian kita simpulkan, kita kumpulkan, kita wujudkan dalam bentuk visi misi Manu Putri itu, sehingga kemudian seluruh komponen, seluruh pengurus yang ada di Manu Putri ini harus berjalan sesuai dengan tujuan atau visi dan misi Manu Putri. Anak-anak sekalian, visi Manu Putri itu adalah menjadikan madrasah Manu Putri ini adalah madrasah yang religius, populis, dinamis, mandiri, dan kompetitif berdasarkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Manu Putri adalah manu atau aliyah yang religius, artinya kita mengajarkan seluruh kurikulumnya itu adalah didasari atas religi, di mana di dalam religi ini unsurnya ada akhlak, tasawuf, fikih, dan lain-lain sebagainya. Lingkungan kita bentuk menjadi lingkungan yang religius, sehingga kemudian kita berharap anak-anak nanti keluar itu menjadi anak-anak yang kehidupannya penuh dengan kehidupan yang religius. Populis, maksud saya atau maksud Manu Putri mempunyai visi populis itu adalah supaya Manu Putri itu bisa dikenal di masyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini Manu Putri dengan tim humasnya itu bisa menjadikan Manu Putri itu bisa dikenal di mana-mana. Oleh karena itu banyak juga siswi-siswi kita yang daftar itu lewat online, dan mereka tahu karena kita ada juga di dunia media sosial, sehingga kemudian mereka bisa tahu persis tentang Manu Putri, sehingga kemudian mereka bisa
mempertimbangkan putri-putrinya untuk bisa ikut belajar bersama-sama di Manuputri. Dinamis maksudnya adalah bahwa Manuputri ini selalu berkembang dari tahun ke tahun. Kita selalu membuat inovasi-inovasi, baik inovasi secara administrasi maupun secara kurikulum, baik model-model pendidikan klasik maupun pendidikan yang modern. Karena Mbah Muta'at sebagai mantu cucu dari pendiri Pondok Pesantren Mbah Mukoyim ini dulu membuat moto yang menjadi dasar dan semangat dari para kiai dan para santri Pondok Pesantren, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah wal amalus shalih. Kita hendaknya bisa menjaga nilai-nilai luhur yang baik, dan kita bisa mengambil nilai-nilai lama sama nilai-nilai baru yang lebih baik, dan jangan lupa kita harus beramal soleh. Moto inilah yang menjadi semangat dari Manuputri untuk membuat kita ini selalu dinamis, bergerak terus mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memfilter seluruh hal-hal yang kemungkinan hal itu akan merusak tatanan sosial dan tatanan kehidupan beragama dari pondok-pondok pesantren. Jadi kita tidak hanya dinamis mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita juga ikut bersama-sama dengan yang lain memfilter, menyaring apa-apa yang hal itu tidak patut kita ambil, dan jangan sampai hal-hal itu sampai kepada anak-anak kita, sehingga kemudian hari anak-anak kita menjadi anak-anak yang tersesat. Oleh karena itu, dasar dari semua kurikulum kita, dasar dari semua ajaran atau pendidikan atau kurikulum yang kita buat semuanya, di samping mengambil kurikulum yang sesuai dengan aturan dari Kementerian Agama, tetapi kita juga menginovasi, mengembangkan kurikulum itu, tetapi pengembangan itu adalah berdasarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Karena kita tidak ingin siswi-siswi kita ini terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang sekarang lagi berkembang, yang dulu sudah bikin masalah di dunia Islam, dan dari dulu juga kelompok-kelompok ini selalu bikin masalah dan mencoreng muka dari agama Islam. Oleh karena itu, semua visi, misi, dan tujuan pendidikan Manuputri ini didasari oleh ajaran ahli sunnah wal jamaah. Anak-anak sekalian yang saya hormati, saya pikir sebagai pembukaan, sebagai awal kalian semuanya masuk ke Manuputri, bisa tergambarkan dari apa yang saya sampaikan, dan praktisnya nanti kalian akan bisa mengikuti seluruh kegiatan yang disiapkan oleh Manuputri untuk kalian. Sementara ini kegiatan di Manuputri masih dalam bentuk online atau daring. Mudah-mudahan kita semuanya berharap bahwa wabah ini akan segera berlalu dan kalian semua akan bisa offline, akan bisa bertatap muka dengan guru-guru kalian yang mayoritas di Manuputri ini guru-gurunya adalah perempuan. Kita bisa bersama-sama dalam waktu dekat, sehingga kemudian apa yang kita harapkan dari dulu,
akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Mano Putri, selamat bergabung, selamat bekerja sama dengan Mano Putri. Salam pembukaan, sehat selalu, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan agar kita selalu sehat, sehingga kalau sehat kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.